presentasikan tentang kata paragraf. Perkenalkan, nama saya Bella Hermedia. Saya Sama Alrani. Saya Sulastri Rusmianto. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang suatu paragraf. Nah, paragraf itu merupakan suatu kalimat yang membicarakan sesuatu gagasan atau topik tersebut. Kalimat-kalimat paragraf yang dimana dia memperlihatkan pikiran atau mempunyai keterkaitan untuk membentuk suatu gagasan atau topik tersebut. Seluruh kalimat yang ada di dalamnya biasanya itu dia membicarakan suatu masalah yang berhubungan dengan pokok bahasa pada paragraf tersebut. Sebuah paragraf biasanya dia memiliki dua hal, yaitu isi dan bentuk. Isi itu merupakan dari suatu pikiran. Kemudian kalau misalkan bentuk, dia itu merupakan kalimat-kalimat yang mendukung pikiran tersebut. Di sini ada contoh dari sebuah paragraf, yaitu sampah selamanya selalu memusingkan, berkali-kali masalahnya diseminarkan, dan berkali-kali pula jalan memecah dirancang. Namun, keterbatasan yang kita miliki tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. Pada waktu seminar-seminar itu berlangsung, penimbuhan sampah terus terjadi. Hal ini mengundang keprihatinan kita karena masalah sampah banyak sedikitnya mempunyai kaitan dengan masalah pencemaran, yaitu paragraf yang gabungan antara paragraf induktif dan deduktif. Kemudian yang terakhir adalah paragraf penuh kalimat topik. Kemudian, menurut fungsinya, paragraf pembuka merupakan paragraf untuk sampai pada segala pembicaraan yang akan menyusul. Dan paragraf pengembang, paragraf yang terletak di antara paragraf pembuka dengan paragraf yang terakhir di dalam bab atau anak bab tersebut. Terakhir, paragraf penutup, yaitu paragraf yang terdapat pada akhir karangan atau pada akhir suatu kesatuan yang lebih kecil dalam karangan tersebut. Menurut sifat isinya, yaitu paragraf itu biasanya itu dibedakan atas menurut sifat isinya yang terdapat dalam paragraf tersebut. Di sini yang pertama yaitu paragraf persuasif, di mana paragraf yang mengajak kita atau membujuk kita untuk mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Ya, misalkan ciri-cirinya ada kayak bujukan atau ajakan untuk kita berbuat sesuatu. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi itu merupakan sebuah paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan tersebut, yaitu dimaksudkan untuk meyakinkan si pembaca itu. Nah, biasanya itu memiliki ciri-ciri yaitu ada pendapat atau ada alasan tersebut yang yang membuat mereka itu menjadi argumentasi tersebut gitu, yang menjadikan suatu hal itu dalam suatu Syarat pembentukan paragraf ada 3, yaitu kesatuan atau unity, kedua kepaduan atau koherensi, ketiga kelengkapan. Kesatuan atau unity, paragraf hanya berisi satu ide pokok dalam pengungkapan, harus didukung oleh kalimat-kalimat baik sebagai kalimat utama maupun sebagai kalimat penjelas. Semua kalimat yang dikembangkan dalam paragraf merupakan jalinan yang membentuk ide pokok tersebut. Semua unsur yang hadir dalam paragraf harus bersama-sama digerakkan untuk menunjang sebuah maksud tunggal atau tema tunggal. 2. Kepaduan atau koherensi. Paragraf dibangun oleh kalimat-kalimat yang saling mendukung satu sama lainnya secara timbal balik. Agar hal tersebut terwujud, maka kalimat-kalimat harus dipaduan atau disesuaikan. Jadi, kepaduan menitikberatkan pada hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. 3. Kelengkapan. Paragraf dikatakan lengkap apabila berisi kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang penjelasan kalimat topik atau kalimat utama. Jenis paragraf menurut posisi topiknya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf yang dikembangkan dari umum ke khusus. Bagian umum pada paragraf ini adalah ide pokok, sedangkan bagian khusus adalah ide penjelasannya. Paragraf ini dimulai dengan mengungkapkan ide pokok dalam kalimat topik, kemudian diikuti dengan ide atau pikiran penjelasan yang berfungsi untuk menerangkan, menjabarkan, merinci, menjelaskan ide pokok dalam satu atau beberapa buah kalimat penjelas. Karena bagian umum paragraf dikatakan di bagian awal dan dijelaskan oleh bagian khusus diletakkan sesudahnya, maka paragraf ini dikembangkan dari umum ke khusus. Contoh paragraf deduktif di atas ini. Paragraf induktif merupakan kebalikan dari paragraf deduktif, yaitu paragraf yang dikembangkan oleh khusus ke umum. Pengembangan paragraf ini dimulai dengan mengungkapkan satu atau beberapa ide penjelas dalam kalimat penjelas yang selanjutnya diikuti dengan ide pokok dalam kalimat topik sebagai simpulan umum dan beberapa buah ide atau pikiran penjelas sebelumnya. Contoh paragraf itu di atas ini. Paragraf campuran, gabungan dari paragraf induktif dan deduktif dengan mengungkapkan ide pokok dalam kalimat topik, kemudian diikuti dengan satu atau beberapa ide penjelas dalam kalimat-kalimat penjelas. Di akhir paragraf dikemukakan lagi ide pokok paragraf baik dengan kalimat yang sama maupun kalimat yang berbeda, namun memiliki persamaan makna. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegakan dari awal paragraf. Contoh paragraf campuran di atas berikut ini.
Jenis paragraf menurut sifat isinya. Paragraf persuasif. Jika isi paragraf mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Contohnya ada di atas. Kalau paragraf argumentatif, jika isi paragraf membahas satu masalah dengan bukti-bukti atau alasan yang mendukung. Contohnya sama di atas. Paragraf naratif. Jika isi paragraf menunjukkan peristiwa atas keadaan dalam bentuk cerita. Contohnya seperti yang kalian lihat di atas. Paragraf deklaratif, yaitu paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Kalimat ekspositoris, yaitu kalimat yang isi paragraf memaparkan suatu fakta atau kejadian tertentu. Jenis paragraf menurut fungsinya dalam karangan ada terbagi atas 3. Pertama, yaitu paragraf pembuka, yaitu yang dalam paragraf pembuka ini terdapat penghantar pokok pembicaraan. Yang kedua, menarik minat dan perhatian pembaca. Yang ketiga, menyiapkan atau menata pikiran pembaca untuk mengetahui isi dalam sebuah karangan. Yang kedua, yaitu paragraf pengembangan, yang dimana mengembangkan suatu cerita. Yang di dalam paragraf pengembangan ini terdapat menguraikan inti persoalan, memberikan ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang akan diuraikan pada paragraf berikutnya, terus meringkas paragraf berikutnya. Yang ketiga, paragraf penutup, yaitu yang berisi simpulan atau karangan, subbab, dan simpulan keseluruhan kegiatan atau karangan tersebut. Nah, yang harus kita perhatikan dalam membuat paragraf penutup ini. Bagian penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, isi paragraf harus berisi simpulan sementara atau simpulan akhir. Berikutnya, pola pengembangan paragraf. Ada beberapa pola pengembangan paragraf. Pertama, pertentangan, yaitu yang bertentangan dalam paragraf ini. Contoh kalimatnya yaitu akan tetapi, berbeda dari, bertentangan dari, sedangkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, alamiah, didasarkan pada tata ruang dalam waktu dan waktu, yaitu disebut juga dengan kronologi. Yang ketiga, analogi, dimulai dari suatu yang bersifat umum. Yang keempat, klasifikasi, dan paragraf peran untuk mengelompokkan secara klarifikasi. Selanjutnya, sebab dan akibat. Contoh kalimat yang menyangkut sebab dan akibat yaitu oleh karena itu, karena, padahal, akibatnya. Nah, di dalam sebab akibat ini terdapat beberapa struktur. Yang pertama, klimaks anta klimaks. Nah, maksud dari ini yaitu perincian gagasan. Yang kedua, komparatif dan konstransif, yaitu paragraf dapat dikembangkan dengan cara perbandingan dengan dimensi-dimensi lain gitu. Yang ketiga, definisi luar. Definisi ini adalah uraian atau pengertian. Yang terakhir, proses, yaitu isi yang diuraikan secara nyata atau akhir.